A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudri Arya Adani Parisi dari kelas BKB, nomor induk mahasiswa C218620114. Saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah yang pertama. Asal-usul masuknya Islam di Indonesia melalui teori-teori. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Diperkirakan masuk pada abad ke-13 Masehi, di mana diperkenalkan melalui hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dan para pedagang Gujarat yang datang. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh dua orang sejarawan asal Belanda yang bernama Snok Hurgonje dan Cepinepal Snaugons, menjelaskan bahwasanya hubungan dagang antara Indonesia dan India telah terjalin lama. Bukti-bukti tentang teori Gujarat yaitu: yang pertama, dalam batu nisan Sultan Samuda Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Islam Gujarat yang ada di Cambai, India. Kemudian yang kedua, ada catatan Marco Polo di mana ada kerajaan yang bernama Perak. Yang ketiga, warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, ada teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh kaum Syiah Persia. Teori ini dicetuskan oleh Amir Hussain dan Hussein Jayadiningrat. Yang bukti-bukti tentang teori Persia: yang pertama, adanya kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti adanya peringatan Asyura dan peringatan Tabut yang ada yang sama seperti yang ada di Persia. Kemudian yang ketiga, ada teori Makkah. Teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi oleh para musafir Arab dan para pedagang Arab. Teori ini dicetuskan oleh Van Leer, Anthony Hedges, T.W. Arlon, dan Buya Hamka. Hingga kini, teori Arab ini dianggap sebagai teori yang paling kuat masuknya Islam di Nusantara, dengan dibuktikan pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kemudian adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kemudian yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini masuk karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dari ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Buktinya yaitu adanya masjid tua yang berarsitektur Cina di Jawa. Kemudian raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Berikutnya yaitu proses perkembangan Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan. Yang pertama, datangnya pedang dari timur ke tengah Indonesia. Yang kedua yaitu dengan jalur perkawinan. Para pedagang yang datang ke Indonesia menikah dengan penduduk Indonesia sehingga Islam masuk melalui jalur perkawinan. Yang ketiga yaitu pendidikan, dengan didirikannya pesantren di Indonesia dan para kiai dan ulama menjadi pengajarnya. Yang keempat itu budaya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur budaya yang dilakukan oleh Wali Songo dengan memperkenalkan Islam menggunakan budaya yang sudah ada. Yang kelima yaitu dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo di Indonesia. Di Pulau Jawa tempatnya asal-usul Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau dalam Masehi pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Latar belakang didirikannya Muhammadiyah karena ketidakbersihan dan dicampur aduk kehidupan agama Islam. Di Indonesia, ketidakefektifan lembaga-lembaga pendidikan agama dan sikap acuh tak acuh, dan terkadang merendahkan dari golongan inteligensi terhadap Islam, karena pada saat itu banyak terjadi kristenisasi di Indonesia. Kemudian arus budaya barat yang masuk ke Indonesia sangat deras dan mempengaruhi generasi yang ada di Indonesia. Dan kemudian banyak muncul paham Islam, dan sehingga muncul tahayul, bid'ah, dan syirik. Kemudian didirikanlah gerakan Muhammadiyah ini dengan maksud untuk bertakwa kepada Allah SWT atau berprasangka baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai idealita, dan kemudian hidup umat Islam sebagai realita. Terima kasih, mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.